فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita di pertengahan muka surat 207. Qala hafidhahu qala rahimahullahu taala mufradatul hadis. Kata-kata kosakata dalam hadis. Ini masalah hadis Abdullah bin Amr. Thayyib. Isbi'aihi atau isba'aihi, ya ma'ruf, banyak cara baca ya. Tasniyatu isba' wal isba' muannasah. Wa kadzalika sairu asma'il asabi. Demikian pula semua nama jari jemari semuanya adalah muannas. Mislul khinsir, ini juga muannas. Wa fil isbi asyrul lughat, ya ada 10 bahasa. Masya Allah. Karena yang menjadi inti apa? Yaitu hamzah kemudian ba dengan ainnya itu. Semuanya punya 3 kemungkinan harokat, sehingga ya 3 kali 3 9. Ditambah dengan apa? Ada wawu setelah ba, usbu'. Nah, jadi 10 semuanya. Lihat di sini, ihdaha yang pertama bi kasril hamzah. Kemudian wa fathil ba, isbaun misalkan. Wa qala fil misbah wa hiya lati irtadahal fusaha, ini yang diridhai oleh orang-orang yang fasih, isba. Kemudian wal isba ahadu atrofil kaf, yang namanya jari adalah salah satu dari hujung telapak tangan, awil qadam atau telapak kaki. Tayyib. Wa jam'uhu asabi, ya, jari jemari atau jejari kan? Kalau di sini. Wal muraduhuna, yang dimaksudkan 2 jari di sini adalah atroful kaf. Ya, tentunya yang hujung telapak tangan, bukan jari kaki. Wal muradu al-unmulah. Unmulah artinya jari untuk bahasa kita, ya, jari tangan. Fahuwa majazun min itlaqil kul alal juz'. Beliau mengatakan majaz, walaupun lebih baik kita tidak mempopulerkan itu. Kita katakan ini balaghah. Masuk dalam balaghah yaitu apa? Itlaqul kul alal juz'. Itlaqul kul alal ba'd misalkan. Iya, karena jelas bukan semua jari. Dari lafaz yang mana yang diinginkan, yaitu 2 jari, bukan semua jari tentunya, karena nanti akan dijelaskan, yaitu sabahatain, hanya jari telunjuk yang diinginkan. Kata beliau, kaqaulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim, mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Jelas bukan semua jari ya, biasanya adalah jari telunjuk untuk menutupi lubang telinga. Anamila asabi'ihim, ataukah maksudnya bukan yang diinginkan adalah jenis jari, tapi apa, hujungnya, unmulah mungkin, yaitu hujung jari. Kemudian as-sabahata ini tasniyatu sabahah wahya al-isba alati bainal ibham wal wusta, antara jari jempol, jari ibu jari dengan jari tengah. Wa summiyat bidzalik, dinamakan itu li'annahu yusharu biha inda tasbihillahi ta'ala, dipakai untuk menunjuk ketika bertasbih. Wal murad al unmulatu minha, mungkin maksudnya unmulah adalah hujungnya aja ya. Seringnya unmulah ya jari, dipanggil jari, tapi mungkin kali ini maksudnya hujung jari, istilah unmulah. Zahiru udhunai, permukaan atau bagian luar telinga, a'lahuma, si a'la si atas ya. Baik. Wal juz'u dzahir minhuma, yang bagian yang nampak. Jadi jelas kita ketika jari telunjuk masuk, nah, jempol memang naik ke atas ke bawah ya, ke atas ke bawah. Tapi ya semuanya di belakang ya. Yang diusap biasanya yang belakang. Baik. Kemudian udhunai tasniyatu udhun. Udhus sama, yaitu bagian pendengaran fil insan, pada seseorang. Wal hayawan, juga pada hewan, ya, di telinga.
telinga hewan atau manusia. Muannasah wal jama' adzan. Baik. Kemudian apa ini? Ibhamaihi. Tasniyatul ibham tudzakkar wa tuannas. Baik, kalau ibu jari boleh mudzakkar boleh muannas. Bang, ibu kan muannas. Ini istilah aja ya. Baik, istilah dalam bahasa kita dipanggil ibu jari. Jam'uhu buhum wa abahim. Baik. Wal ibham hiya al isba' al ghalidhah, jari yang tebal. Al khamisah nomor 5 min asabi'il yad wa rijl, dari jari jemari tangan dan kaki. Tergantung ya, kalau dari belakang memang jempol jadi nomor 5. Kalau tidak ya biasanya ini nomor 1. Mungkin kalau orang Arab begitu. Wahia dzatu'un mulatain, memiliki 2 hujung. Oh, berarti yang dimaksud unmulah apa? Kalau hanya punya 2 hujung, 2 ruas gitu kan? Betul, dipanggil ruas kan jadinya? Ruas. Oh, iya. Memiliki 2 ruas, yang lain 3. Wahia anfaul asabi, ya jempol adalah jari yang paling bermanfaat. Masya Allah. Wa aqrabuha ila rusuk, paling dekat dengan rusuk. Rusuk ya pergelangan. Kalau itu jelas ya. Baik. Jelas kelingking agak jauh dia di atas. Berarti di sini beliau memperinci unmulah ruas jari. Kemudian ma yu'khadhu minal ahaditsis salasah. Apa faedah yang diambil dari 3 hadis itu? Hadis Ali, hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr. Hadis Ali radhiyallahu anhu yadullu ala anna mashar ra's marratun wahidah. Hadis Ali radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya mengusap kepala itu 1 kali. Wa annal masha la yukarrar, dan bahwasanya pengusapan itu tidak diulang. Ya, asal dari mutlaqul fi'il adalah la yukarrar. Mutlaqul fi'il seperti yang dibahas dalam usul fikih. Makanya kalimat wa aqimus shalah, misalkan sholat duhur tak perlu diulang dalam satu hari. Sholat duhur berulang-ulang tak perlu, dan memang tak boleh, kecuali kalau niatnya lain. Pertama niat wajib, yang kedua niat istihbab, ikut jamaah lain misalkan. Kama yukarrarul ghusl, seperti diulangnya pencucian. Baik, untuk pengusapan kepala tak perlu diulang. Kalau pencucian ma'ruf. Dalil-dalil menunjukkan terkadang 3, terkadang 2, terkadang hanya sekali. Masalah pencucian. Wa li'annal masha akhafu minal ghusl, karena yang namanya mengusap itu lebih ringan daripada pencucian. Ya, kalau diulang-ulang malah basah kepala. Nanti hikmah kenapa untuk kepala tidak dicuci malah tidak tercapai ya. Malah kepala sangat basah, nanti sebagian orang mungkin malah sakit kepala kalau macam itu. Makanya hikmahnya menuntut untuk cukup sekali saja, diusap dan 1 kali saja. Mukhaffafun fi kaifiyatih wa fi kamiyatih. Masalah kepala itu memang diringankan dari sisi caranya, yaitu cukup diusap, dan dari sisi bilangannya, yaitu cukup sekali saja. Wala allal hikmata ar-rabbaniyata fit takhfif fi ra's, boleh jadi hikmah rabbaniyah di dalam peringanan untuk kepala, min kaunihi yumsahu mashan, kenapa dia itu sekali usap saja, yaitu memang diusap, la wala yughsal, tidak dicuci. Wa anna mashahu marratun wahidah, dan mengusapnya cukup sekali saja, fala yukarrar, sehingga tidak perlu diulang. Apa? Huwa at-taisiru alal ummah, memberikan keringanan kepada umat ini. Fa inna ra'sa mautinus sya'ar, karena kepala adalah tempat rambut. Fa sabul ma'i alaih, maka mencurahkan atau mengucurkan air kepadanya, misalkan karena apa? Dicuci, misalkan kepala itu dicuci juga, berarti memang ada aliran air di situ. Wa takriruh, demikian pula mengulangnya,
rubbama sababa adhiyah wa maradon. Boleh jadi menimbulkan gangguan atau bahkan penyakit. Fa khaffafallahu ta'ala an ibadih, maka Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada hambanya. Termasuk hikmahnya juga kalau kita pakai sorban, kalau sampai dicuci repot sekali, atau kalau diusap tapi lebih dari 1 kali, itu juga akan jadi sangat basah nanti khawatirnya. Yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ya. Itu alal khilaf, tapi jumhur mengatakan kalau tudung perempuan mereka memperinci, kalau itu susah karena mungkin harus ada pin macam-macam, maka itu boleh diusap. Karena mereka meriwayatkan dari Ummi Salamah macam itu, mengusap. Tapi kalau tidak susah, tudung yang tidak susah, maka sangat digalakkan untuk usapnya adalah di bawah tudung, yaitu tangan masuk ke dalam. Walaupun diperselisihkan tentang riwayat perbuatan Ummi Salamah ini. Wallahu a'lam. Thayyib, dikatakan beliau di sini ya dulu ala sifatil masah. Hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan tentang sifat pengusapan, caranya. Wa huwa, yaitu an yabda'a bi muqaddami ra'sih. Dia memulai dengan awal dari kepalanya, bagian depan dari kepala. Fayat haba biyadaihi ila qafah. Kemudian membawa kedua tangannya pergi ke belakang, pergi ke tengkuk, Summa yaruddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian dia mengembalikan kedua tangan tadi ke tempat yang dari situlah dia mulai. Wa takunu hadhihi riwayah, dan jadilah riwayat ini mufassiratan liriwayatil lati qablaha, sebagai penafsir, penjelas untuk riwayat yang sebelumnya, riwayat hadis Ali. Min annahu aqbala biyadaihi wa adbar, yaitu maju dan mundur. Riwayat memang ada 2 riwayat, untuk hadis Abdullah bin Zaid sendiri ada 2 bentuk yang disebutkan di situ. Maka istilah aqbala wa adbar itu maksudnya mulai dari depan dulu, bukan aqbal yaitu maju ke depan baru mundur, tapi mulai dari depan ke belakang baru maju lagi. Kata beliau, fa inna makna aqbala biyadai, karena makna kalau kita terjemahkan kan membawa tangannya maju ke depan, seakan-akan mulai dari belakang nanti. Tapi maksudnya bada'a bihima, membawa kedua tangannya untuk mulai min qibalir ra's, dari bagian depan kepala. Kalau qibal yaitu qubul, yaitu depan. Kubulan dan qibalan, ada 2 qiraah. Maksudnya bagian depan. Wa adbar, makna adbar bukan betul-betul mundur dari depan ke belakang, tapi ada bihima, membawa kedua tangannya kembali min duburih, dari belakangnya, bukan malah ke belakang, tapi dari belakang maju kembali ke depan. Wal iqbal wal idbar bil yadain, cuma kalau kita terjemahkan memang agak pelik. Iqbal kan maju, idbar mundur. Maju dan mundur dengan kedua tangan yu'tabaru mashatan wahidah, itu dinilai 1 kali usapan, dari depan ke belakang lalu ke depan lagi, itu dihitung 1. La mashatain, bukan 2 usapan. Li'anna sya'ral muqaddamir ra's, karena rambut kepala bagian depan mutajihun ilal wajah, dia menuju ke arah wajah. Wa muakhara ar-ra's, sementara di bagian kepala di bagian belakang mutajihun ilal qafa, rambut itu mengarah, yaitu menghala ke tengkuk. Fa idza bada'a, makanya jika dia memulai bil muqaddam, mulai dari depan, masaha dhahra asy-sya'r al muqaddam, dia mengusap permukaan rambut di bagian depan. Wa usul asy-sya'r al muakhar, dan juga mengusap akar-akar rambut bagian belakang. Agak masuk akal walaupun mungkin terlalu berdalam-dalam, karena terkadang rambut kepala tak sampai kena kalau terhalang oleh rambut yang sebelumnya.
Kemudian wa idza adbara bihima, dan jika dia membawa dia, kalau kita artikan adbara adalah mundur ke belakang, tapi jelas kebalikan dari yang tadi. Berarti apa? Membawa dari belakang ke depan. Kata beliau di sini, masahal zuhura asy'ar al-mu'akhkhar, dia akan mengusap permukaan rambut yang belakang, ya tertolak ke atas jadinya rambut yang belakang itu. Wa usul asy'aril muqaddam, dan juga nanti akan mengusap akar-akar atau bagian bawah dari rambut yang depan. Baik. Fal hikmatu fil iqbal wal idbar, maka hikmah untuk maju dan mundur adalah apa? Mashu wajhai sya'ar, mengusap dua sisi rambut. Ya, bukan hanya cukup dari depan ke belakang selesai, tapi biar ada bagian yang lain juga ikut terusap. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, hadal mashu yuqimun naim, pengusapan seperti ini akan membangunkan orang tidur. Wa yunimul qaim, membuat orang yang sedang berdiri itu akan tidur. Entah kita membayangkan kayak apa. Kalau kita usap sambil wudhu, enggak apalah kita tertidur. Misalkan kita artikan kayak gitu. Sebagian bilang gitu kata beliau, tapi taklah beliau bilang macam itu. Baik. Mungkin maksudnya yang tadi ngantuk, kantuknya hilang. Cuma tak kan orang yang tidak ngantuk setelah wudhu dengan cara syar'i malah jadi mengantuk. Fa hasala mashatun wahidatun, gitu kah? Iya. La mashatan, maka dihasilkanlah satu usapan, bukan dua usapan. Walaisat hadis sifah wajibah, tapi sifat ini tidak wajib. Fa ala ayyi sifatin masaha ajza, maka dengan bentuk apapun pengusapannya itu sah. Yang penting apa? Ra's, semua kepala kena, bukan hanya sebagian. Terserah maju mundur atau hanya satu kali dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Iya, kebanyakan fuqaha mengatakan begitu. Yang penting semua kena. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sekali daripada depan ke belakang diterima. Iya, sudah sah karena sudah masuk dalam istilah masaha bi ra'si, amsahu bi ru'usikum.